Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil wawancara kita. Jadi di sini kita mengambil dari bab 11 yaitu proses pemasaran dan perilaku konsumen. Di sini kami mewawancara salah satu UMKM di sekitar lingkungan UPN Veteran Jawa Timur yaitu Lares Food. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Naila Dita Azara dengan NPM 3 digit terakhir 211. Saya Nanda Amelia Febrianti dengan NPM akhir 219. Saya Jenis Nur Alvin dengan NPM akhir 227. Saya Cindy Anindya Zulkafika dengan NPM akhir 228. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan yaitu latar belakang bagaimana Laris Food didirikan. Jadi, eh, Laris Food sendiri, nama Laris Food sendiri itu merupakan nama singkatan dari Ibu Latifah sebagai pendiri usaha dan Reza sebagai suami dari Ibu Latifah. Kata laris itu merupakan kata yang mendekati dengan kata laris yang menjadi harapan dari Ibu Latifah agar usahanya ini laris manis. Ibu Latifah sendiri merupakan ibu rumah tangga yang bergabung dengan UMKM sekitar sebagai pengrajin. Ibu Latifah juga kerap mengikuti event atau bazar untuk menjual hasil dari kerajinan. Latifah beranggapan bahwa usaha kerajinan tersebut tidak terlalu efektif untuk menambah pendapatannya. Kerajinan tersebut tidak dapat dijual setiap hari karena kebutuhan masyarakat berbeda-beda. Menurut Ibu Latifah, tidak semua masyarakat memiliki kebutuhan yang berhubungan dengan usaha kerajinannya, ditambah lagi dengan selera konsumen yang berbeda-beda. Tetapi Ibu Latifah beranggapan bahwa semua masyarakat pasti memiliki kebutuhan untuk memenuhi keberlangsungan hidupnya, yaitu makan. Hal itulah yang akhirnya mendorong Ibu Latifah untuk bergerak di bidang usaha makanan yang bernama Laris Food. Lares Food sendiri didirikan pada bulan Februari tahun 2024. Dan usaha yang dijalankan Ibu Latifah dapat dikategorikan sebagai usaha baru mengingat operasionalnya yang baru berjalan selama 8 bulan. Tetapi walaupun tergolong sebagai usaha baru, Lares Food telah menunjukkan kesuksesan yang cukup signifikan bagi Ibu Latifah. Usaha ini juga berhasil menarik minat dan membangun basis pelanggan yang cukup luas, yang terdiri dari berbagai kalangan seperti mahasiswa, warga setempat, serta pekerja di area tersebut. Lantas bagaimana strategi yang ditetapkan oleh Ibu Latifah sehingga dapat cukup sukses dalam menjalankan usahanya? Nah, Ibu Latifah ini memiliki strategi pemasaran yang cukup detail, mulai dari tempat, lalu produk, promosi, dan harga. Nah, Ibu Latifah sendiri memilih untuk mendirikan usahanya di area sekitar Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, tepatnya di Jalan Rungkut Asri Timur 13, nomor 28, Medoan Ayu, Rungkut, Surabaya. Tentu saja karena Ibu Latifah ini menetapkan target pasarnya adalah mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur dan warga di sekitar situ. Faktanya, pelanggan Laris Food itu tidak terbatas hanya pada mahasiswa dan warga sekitar UPN Veteran Jawa Timur saja. Ibu Latifah menyebutkan bahwa sejumlah karyawan bahkan pimpinan perusahaan di wilayah sekitar juga menjadi pelanggannya. Nah, lalu untuk strategi produk sendiri, Ibu Latifah menyajikan menu yang sangat bervariasi, mulai dari nasi bakar, nasi kebuli, nasi liwet, nasi kulit ayam crispy, nasi lele crispy, dan lontong sayur. Tersedia juga minuman sebagai pelengkapnya, yaitu ada es teh, es jeruk, dan es sinom. Menu yang ditawarkan Ibu Latifah ini sederhana, mudah didapat, terjangkau, dan familiar di lidah masyarakat. Lalu ada strategi promosi. Ibu Latifah juga berupaya memperkenalkan Laris Food kepada masyarakat luas dengan cara membuka toko di platform online seperti Gojek dan menerima pesanan untuk berbagai acara. Agar lebih dikenal oleh masyarakat sekitar, Ibu Latifah juga memasang banner di bagian luar toko yang mencantumkan harga. Hal ini bertujuan untuk memperjelas apa saja menu yang tersedia dan agar masyarakat mengetahui bahwa harga produk yang dijual Ibu Latifah itu masih terjangkau.
Lalu strategi harga sendiri, Ibu Latifah menawarkan harga yang relatif murah. Untuk harga makanannya itu mulai dari 10.000 hingga 15.000 saja, sedangkan minumannya mulai dari 3.000 hingga 5.000 saja. Kemudian di dalam proses pemasaran sendiri itu juga ada yang namanya riset pemasaran dan juga pemasaran hubungan. Untuk yang riset pemasaran ini, salah satu strategi yang Ibu Latifah terapkan agar dapat membuat menu yang berbeda dari menu-menu yang lain, yaitu dengan melakukan inovasi pada menu yang beliau tawarkan. Hal ini dilakukan agar usaha Ibu Latifah sendiri memiliki ciri khas yang mudah dikenali dan diingat oleh para konsumennya. Contohnya yaitu pada salah satu menu beliau yaitu nasi lele crispy. Ini merupakan menu nasi ikan lele dengan inovasi berupa ikan lele yang diolah menjadi crispy dan disajikan bersama dengan nasi yang gurih. Kemudian selanjutnya ada pemasaran hubungan. Jadi beliau mengungkapkan bahwa seringkali membantu mahasiswa dalam keperluan penugasan seperti yang kita lakukan sebelumnya kayak wawancara gitu. Nah, menurut beliau hal ini itu dapat meningkatkan citra positif dan secara tidak langsung dapat menjadi sarana promosi. Beliau juga meyakini bahwa setelah itu minimal salah satu dari mahasiswa yang melakukan wawancara terhadap beliau ini akan menjadi langganan beliau. Bahkan Ibu Latifah sempat mendapatkan desain banner dan banner yang sudah dicetak secara gratis untuk usahanya. Kemudian untuk memastikan konsumen menjadi pelanggan, usaha beliau yaitu memberikan rasa dan juga pelayanan yang konsisten. Beliau harus bersikap profesional walaupun saat itu mungkin moodnya lagi buruk. Beliau ini akan tetap melayani pelanggan dengan ramah. Saya akan menjelaskan perilaku konsumen. Ibu Latifah sendiri mengandalkan pentingnya produk branding dan personal branding. Ibu Latifah mengungkapkan bahwa beliau sering membantu mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur dalam keperluan penugasan, seperti wawancara, survei, dan lain sebagainya. Menurut Ibu Latifah, hal tersebut dapat meningkatkan citra positif serta dapat menjadi sarana promosi bagi usaha yang dijalankannya. Ibu Latifah meyakini bahwa setelah itu, salah satu atau lebih dari mahasiswa tersebut kemungkinan akan kembali mengunjungi tempat makan yang dikelolanya. Dan sebagai feedback, Ibu Latifah sering mendapatkan bantuan dari mahasiswa UPN. Seperti waktu itu pernah Ibu Latifah cerita kalau beliau mendapat desain banner secara gratis, kemudian desain banner tersebut dicetak tanpa biaya. Lalu Ibu Latifah juga sempat mengungkapkan bahwa hal yang paling membuat beliau senang ialah ketika konsumen kembali ke tempat makan beliau. Namun, apabila pelanggan lama tidak kembali, beliau akan menjadikannya sebagai bahan evaluasi untuk mencari tahu apa yang kurang dan apa yang perlu diperbaiki, dan mempertimbangkan kemungkinan untuk mengembangkan inovasi baru. Kesimpulan yang bisa saya berikan, Laras Food yang didirikan dan dijalankan oleh Ibu Latifah ini bisa dikatakan cukup sukses berkembang sebagai usaha makanan karena pemasaran yang efektif seperti tempat yang strategis, harga yang terjangkau, dan produk yang inovatif, dan branding positif yang dibentuk dan dibuat oleh Bu Latifah ini. Hal itu membuat bisnis Bu Latifah ini berkembang. Meskipun pada awalnya menghadapi tantangan, keberhasilan yang bisa membawa sampai pada titik ini itu didukung oleh rasa yang diterima oleh masyarakat, pelayanan yang ramah, dan konsistensi yang dilakukan oleh Bu Latifah. Dan evaluasi keberlanjutan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan terus berubah itu harus terus di riset oleh Bu Latifah ini. Saran yang bisa kami berikan untuk usaha Ibu Latifah ini, Laras Food dapat meningkatkan daya saingnya dengan memperkuat strategi sesuai tren kesehatan dan memanfaatkan teknologi digital seperti media sosial dengan membuat konten visual yang menarik sehingga menarik pelanggan yang lebih banyak dan berinteraksi dengan komunitas lokal melalui acara atau event-event yang ada untuk memperluas jangkauan pelanggan serta harus selalu
melakukan riset pasar akan memahami preferensi konsumen yang terus berubah dan selalu fokus pada kualitas, pelayanan, dan inovasi keberlanjutan yang akan memperkuat posisi usaha Ibu Latifah di pasar. Di sini telah kami sisipkan hasil dokumentasi kami atau hasil dari wawancara survei kami secara langsung di tempat usaha Ibu Latifah. Di bagian kiri dapat kita lihat itu adalah foto atau gambar dari tempat pelayanan Ibu Latifah untuk memasak serta menyajikan makanan kepada pelanggan. Kemudian di bagian atas dapat dilihat itu adalah tampak depan dari warung Ibu Latifah yang menyajikan banner dengan foto makanan secara langsung bersama dengan gambar serta harga-harga makanan tersebut. Hal ini dapat menjadi strategi promosi yang memancing pelanggan. Kemudian di bagian kanan dapat dilihat itu adalah kami yang berfoto bersama ownernya atau Ibu Latifah di bagian dalam warung Ibu Latifah. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.